Saat pintu dibuka, terlihat seorang wanita datang membawakan makanan untuk sang ayah. Tapi dia kaget ketika melihat sang ayah sudah tidak di sana. Ketika ditelusuri lagi, ternyata si ayah duduk di balik lemari itu dengan perasaan takut. Si wanita langsung mendekati sang ayah dan menanyakan mengapa dia duduk di sana. Si ayah hanya menatap wanita itu, lalu si wanita pun membawa ayahnya duduk di ranjang itu. Si wanita berusaha membuat ayahnya tenang, lalu dia menyuapi si ayah. Merasa tersentuh dengan ketulusan menantunya, ayah ini menangis karena dia telah gagal menjadi seorang ayah dan sebagai suami. Dengan berlinangan air mata, si ayah bercerita bahwa dia telah sengaja dituduh gila dan dikurung di sana oleh istri dan anak tirinya. Nah, setelah berhasil menuduhnya gila, mereka mempengaruhi PJ agar percaya dan berpihak kepada mereka dengan berpura-pura mencintai anaknya itu demi hartanya. Mendengar itu, wanita ini menangis. Lalu si ayah memohon kepada menantunya itu agar tetap sabar menghadapi perilaku istri dan anak tirinya dan menghalangi niat busuk mereka. Nah, besoknya, Parwati kembali menjenguk ayahnya di gudang itu. Di sana dia mengajak ayah mertua ini untuk keluar dari tempat itu. Si ayah sedikit takut dan ragu. Namun, Parwati memaksanya dan menariknya keluar dari sana. Dengan perasaan bahagia dan kerinduan mendalam dengan semua kenangan di rumah itu, sang ayah meneteskan air mata mengamati rumahnya yang kini dikuasai istri keduanya. Melihat si ayah ini keluar, ipar tiri ini marah. Dia meminta si ayah ini dikembalikan ke dalam gudang. Parwati menolak karena dialah raja di rumah itu. Tapi si anak tiri ini sok berkuasa dan ingin memukul si ayah. Parwati yang pemberani menangkap tangan itu dan mengancam si ipar tiri ini untuk tidak berani macam-macam kepadanya. Parwati lalu membawa ayah ini keluar untuk berdoa. Si ipar tiri ini pun kesal, lalu dia mengadu kepada ibunya. Di saat Parwati dan si ayah tengah berdoa, ibu tiri keluar memarahi Parwati yang telah lancang. Parwati tak terima dengan perlakuan jahat para keluarga tiri itu kepada si ayah. Dia pun membela si ayahnya ini. Dia mengatakan bahwa ayah mertuanya itu tidak gila, tapi sengaja dituduh gila untuk merampas hartanya. Dengan menggebu-gebu, Parwati membeberkan segala kebusukan ibu tiri dan anak-anaknya itu. PJ marah kepada Parwati yang telah memarahi ibu tirinya dan saudara-saudara tirinya. Dia pun bahkan tak segan-segan mendorong dan mencekik leher Parwati dan memintanya tidak berlaku kasar karena PJ dapat melakukan apapun pada orang yang menyakiti ibu tirinya itu. PJ kemudian meminta Parwati meminta maaf kepada si ibu, tapi Parwati enggan dan memilih untuk pergi dari sana. Namun, ketika Parwati melihat si ayah ini menangis. Dia memohon kepada Parwati agar tetap bertahan di sana. Melihat si ayah, Parwati akhirnya luluh dan mengurungkan niatnya untuk pergi. Dia kembali dan mendekati si ibu mertua itu lalu meminta maaf. Dengan begitu, ibu mertua ini pun merasa menang. Dia mengatakan kepada Parwati bahwa Parwati tidak akan bisa menang darinya selama PJ masih berpihak padanya. PJ akhirnya meminta maaf kepada istrinya karena telah berlaku kasar. Dia pun betul-betul sangat menyesali perbuatannya itu. Parwati kaget melihat tangan PJ yang terluka. Ternyata semua itu sengaja dia lakukan karena dia merasa berdosa kepada istrinya itu. Parwati betul-betul sedih. Dia pun memeluk PJ. Nah, malamnya di gudang ini paman ini menjual seluruh hasil panen itu hingga mendapatkan uang yang sangat banyak. Uang itu mereka korupsi dan mereka simpan di dalam kasur itu. Pelayan ini bersama Parwati melihat aksi kedua suami istri itu dan besoknya Parwati menemui PJ. Dia meminta PJ mengecek laporan keuangan keluarganya. Parwati pun membeberkan bahwa pamannya telah melakukan korupsi dengan menyimpan uang-uang itu di dalam kasurnya. Pelayan itu pun mengeluarkan kasur itu di hadapan PJ. Paman ini merebut dan memeluk kasur itu. Dia tidak mau orang-orang memeriksanya. Tapi kebusukannya ini pun terbongkar ketika uang-uang itu terjatuh di lantai. Melihat itu, PJ sangat marah kepada paman yang telah berbuat curang itu. Sehingga Parwati akhirnya berhasil mengambil harta kekayaan suaminya. Di depan si ibu tiri, Parwati tersenyum menang. Dia bermain cantik mengikuti irama permainan ibu tirinya itu dan saudara-saudara tiri yang jahat itu. Ibu mertua kemudian dengan percaya diri berjanji bahwa besok uang itu akan kembali lagi padanya. Ya, benar saja. Dengan menggunakan kedua anaknya ini, mereka pura-pura ingin pergi dari rumah itu. Dia mencoba menghentikan kedua saudara tirinya itu dan meminta mereka tetap di sana. Nah, dengan alasan bahwa mereka tak memiliki harga diri lagi akibat istrinya mengambil semua uang-uang itu, si ayah ini meminta Parwati mengembalikannya. Parwati dengan santai mengembalikan uang itu kepada saudara tirinya ini. Dia pun berencana melakukan sesuatu untuk mempromosikan si saudara tiri itu sebagai direktur di perusahaan mereka. Mendengar itu, PJ sangat bahagia. Dan besoknya di depan banyak orang, Parwati memberikan kata sambutannya dan mempromosikan saudara tiri itu sebagai direktur di perusahaan mereka. Tapi tiba-tiba polisi datang ingin menangkap saudara tiri ini dengan dalih korupsi yang dia lakukan. PJ tak mau jika saudara tirinya itu ditahan. Dia memohon-mohon menangis kepada polisi itu untuk melepaskan saudara tirinya itu. Parwati lalu memberi
kode agar polisi itu melepaskannya. Ibu tiri ini menyadari semua permainan itu adalah permainan yang dilakukan oleh Parwati. Dan saat di rumah ini, Vijay marah besar dan memukuli saudara-saudara tirinya itu karena telah membohonginya dan mengkhianatinya. Maka, dengan begitu, kembali lagilah uang 1 koper itu di tangan Parwati. Ibu tiri ini berniat meracun istri Vijay yang tengah mengandung dengan ramuan yang dia berikan itu. Vijay senang lalu langsung memanggil istrinya dan meminta istrinya itu untuk meminum ramuan itu. Tapi Parwati melihat pelayan itu melarangnya karena dia tahu ada racun di dalam minuman itu. Parwati pun berdiri, dia keluar dari kamar itu dan tak lama Parwati kembali dengan sebuah kapak di tangannya. Di sana Vijay heran apa yang istrinya lakukan. Parwati dengan tegas meminta Vijay memilih antara bayi itu atau ibu tirinya. Vijay tak mengerti dengan Parwati. Parwati pun mengatakan jika dia tidak habis pikir mengapa ibunya sejahat itu. Parwati pun dengan lantang mengatakan bahwa ibu tirinya bukanlah malaikat seperti yang dia pikirkan, tapi tidak lebih dari seorang iblis yang telah berani ingin membunuh dirinya dan bayinya. Vijay tak percaya. Dia marah dan melempar kapak itu hingga memecahkan foto itu. Parwati dengan berani mengatakan jika dia tidak percaya coba tanyakan saja pada ibumu itu. Tapi Vijay malah meminum racun itu. Parwati melarang tapi Vijay tetap meminumnya sampai habis. Suasana di rumah itu pun mencekam. Tak lama dari sana Vijay pun muntah darah. Dia percaya kepada istrinya. Di sana Vijay betul-betul kecewa kepada ibu tirinya yang selama ini dia hormati dan dia sayangi ternyata jahat kepadanya. Dengan begitu Vijay pun pingsan. Parwati lari ingin memanggil dokter tapi seluruh pintu ditutup oleh saudara tiri ini. Parwati pun melihat rumah itu sudah dikelilingi oleh penjahat-penjahat ini dan oleh si saudara tiri ini. Dia dipaksa untuk segera menandatangani surat-surat itu agar semua harta kekayaan Vijay pindah ke tangan mereka. Parwati pun menandatangani surat itu demi kepuasan mereka. Tapi tiba-tiba si ibu ini memarahi anaknya karena dia sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi si anaknya ini malah mendorongnya dan tak peduli dengan apapun kecuali harta. Bukan hanya itu, anak ini pun malah dengan tega mencekik ibunya demi harta. Nah, mendengar teriakan si ibu, Vijay sadar. Dia lalu menghajar dan menghabisi seluruh penjahat itu dan saudara-saudara tirinya ini. Nah, di akhir kisah, Vijay dan Parwati akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tapi ketika dia ingin menaiki kereta itu, si ibu menghentikannya dan meminta maaf karena selama ini dia sudah jahat kepada anak tirinya itu. Dan film pun selesai.